Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua pendengar setia channel Shyflash Misteri dan para pembaca di shyflash.com. Selamat datang di ruang di mana misteri memanggil, di mana cerita-cerita yang tak terduga menjadi bagian dari realitas kita. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah yang bukan sekadar legenda, melainkan pengalaman nyata yang terjadi di tengah kebiasaan sehari-hari di kampung yang terpencil bernama Cempaka. Disinilah batas antar dunia mulai goyang, di mana senja bukan lagi penanda akhir hari, tapi permulaan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di mana angin berbisik rahasia, dan bunga melati tak lagi hanya harum, tapi membawa kabar dari dunia lain. Mari kita ikuti jejak gerobak tua yang kembali membawa sesuatu yang lebih dari sekadar sayur. Mari kita simak Gerobak Setan, kisah nyata tukang sayur yang kembali dari kuburan. Jangan tonton sendirian, karena kisah ini akan membuatmu terisak, takut, namun takjub akan kekuatan ingatan dan batas antara hidup dan mati. Langit di atas kampung Cempaka pada hari itu bukanlah langit yang mereka kenal. Biasanya, senja datang dengan warna jingga keemasan, perlahan-lahan menyerahkan jagat kepada kegelapan yang ramah, ditemani kicau burung gereja yang pulang ke sarang dan suara ibu-ibu memanggil anaknya mandi. Namun, senja itu berwarna jingga pucat, seperti warna kulit seseorang yang kehilangan darah. Udara yang biasanya hangat dan lembab tiba-tiba berubah dingin menusuk tulang, meski kalender masih menunjukkan bulan-bulan panas. Angin tidak berhembus, tetapi diam dalam kesunyian yang menekan, seolah-olah alam sedang menahan napas. Lalu, datanglah bau itu. Aroma melati yang pekat, manis, dan memabukkan, tetapi terasa busuk di baliknya. Bau itu bukan berasal dari kebun atau pekarangan rumah, ia seolah-olah muncul dari udara itu sendiri, meresap ke dalam setiap celah kayu rumah panggung, menyelinap ke bawah selimut, dan mengendap di lidah. Beberapa warga tua yang sedang duduk di beranda rumah mereka saling memandang, mata mereka berbinar dengan pengetahuan kuno yang tidak terucap. Mereka tahu aroma bunga yang muncul tiba-tiba dan tidak wajar adalah pertanda. Pertanda bahwa batas antara dunia mereka dan dunia lain sedang menipis. Namun, mereka hanya menghela napas, mengunci jendela lebih rapat dan membisikkan doa. Di kampung Cempaka, hal-hal aneh lebih baik didiamkan. Di ujung jalan tanah yang membelah kampung, dari arah hutan larangan di barat, muncul sebuah bayangan. Lambat laun, bayangan itu membentuk diri menjadi seorang pria tua mendorong gerobak kayu yang reyot. Roda gerobaknya berderit dengan suara yang memilukan, seakan-akan setiap putarannya adalah erangan kesakitan. Pria itu berjalan dengan langkah terlatih-tatih, tubuhnya membungkuk, dan wajahnya keriput seperti kertas yang diremas-remas selama puluhan tahun. Pakaiannya lusuh, penuh dengan noda tanah yang gelap. Tetapi yang membuat jantung setiap orang yang melihatnya berhenti berdetak sejenak adalah matanya. Mata itu kosong, bukan buta, tetapi kosong, seperti dua lubang sumur yang dalam dan gelap, tanpa cahaya, tanpa emosi, tanpa jiwa. Ia mendorong gerobaknya melewati rumah pertama, lalu rumah kedua. Seorang wanita muda yang sedang menjemur pakaian menjatuhkan keranjangnya. Seorang anak kecil yang bermain layangan tiba-tiba menangis tanpa sebab. Desas-desus mulai bergerak dari mulut ke mulut, berbisik seperti angin yang akhirnya berani berhembus. Itu mirip Satria, bisik seorang nenek kepada cucunya. Tukang sayur yang baik itu, yang hilang 10 tahun lalu. Memang, 10 tahun yang lalu, Satria, seorang tukang sayur jujur yang selalu menyapa dengan ramah dan sayurannya selalu segar, menghilang tanpa jejak. Pagi itu, gerobaknya ditemukan teronggok di pinggir hutan, masih penuh dengan sayuran yang baru setengah terjual. Satria sendiri lenyap, pencarian besar-besaran dilakukan, bahkan sampai ke kota terdekat, tetapi tidak ada hasil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada penculikan, tidak ada mayat. Satria menguap dari dunia, dan kampung Cempaka perlahan-lahan belajar untuk melupakannya. Hingga hari ini, senja yang tak wajar, bau melati yang busuk,
dan pria dengan mata kosong yang mendorong gerobak tua kembali ke kampung yang telah melupakannya. Keesokan harinya, pria yang mirip satria itu masih ada. Ia berdiri di persimpangan yang sama di mana dulu ia biasa berjualan. Gerobaknya kini penuh dengan sayuran hijau yang menyala-nyala segarnya. Bayam, kangkung, sawi, semuanya tampak seperti baru dipetik dari kebun surga, berdebu embun pagi yang berkilauan seperti mutiara. Harganya murah, sangat murah, hampir tidak masuk akal. "Selamat pagi, Bu Darmi," katanya kepada seorang wanita paruh baya yang lewat. Suaranya parau, seperti gesekan dua batu kering. Bu Darmi membeku. Darmi adalah nama ibunya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Ia tidak pernah memberitahu siapapun di kampung ini nama kecil ibunya. "Sayur segar, Bu, murah," ujar pria itu lagi. Senyum tipis terukir di wajahnya yang keriput. Senyum itu tidak sampai ke matanya yang tetap gelap dan kosong. Rasa takut dan rasa penasaran bertarung di hati warga. Beberapa, terutama ibu-ibu rumah tangga yang tergiur oleh kesegaran dan harga murah, mendekat. Mereka membeli dengan hati-hati, uang mereka diambil oleh tangan pria itu yang dingin dan kaku seperti kayu. Beberapa lainnya, yang lebih tua dan lebih ingat tahayul, menutup jendela dan pintu mereka rapat-rapat, menggambar tanda silang dengan kapur di atas ambang pintu. Maya, seorang gadis berusia 20 tahun yang tinggal bersama ibunya di ujung kampung, mengamati dari balik jendela kamarnya. Keluarganya dulu dekat dengan Satria. Bahkan, Satria sering membantu ayahnya yang sudah meninggal di ladang. Maya ingat wajah ramah Satria, ingat tawanya yang terkekeh-kekeh saat memberinya permen. Pria di gerobak itu, mirip, tetapi sangat salah. Kekakuan di tubuhnya, kehampaan di matanya. Itu bukan Satria yang ia kenal. Itu adalah sesuatu yang memakai kulit Satria. Malam itu, bau melati semakin menjadi-jadi. Menyusup ke dalam mimpi, mengubahnya menjadi mimpi buruk. Di rumah Bu Darmi, yang membeli bayam tadi pagi, sesuatu terjadi. Setelah memasak bayam untuk makan malam, keluarganya tidur dengan perut kenyang. Tengah malam, Bu Darmi terbangun karena suara berdecit dari dapur. Ia membuka pintu dapur pelan-pelan. Di sana, di atas meja, sisa bayam yang tidak habis dimakan masih tergeletak di piring. Namun, bayam itu tidak lagi hijau. Ia telah berubah warna menjadi hitam legam, menggulung seperti cacing yang mati, dan dari permukaannya mengeluarkan embun yang bukan embun, tetapi sesuatu yang dingin dan lengket seperti lendir. Dan dari bayam hitam itu, keluar aroma melati busuk yang sama. Di rumah-rumah lain yang membeli sayuran, cerita serupa terjadi. Suara langkah-langkah ringan di dapur meski semua pintu terkunci. Bayangan tinggi yang melintas di lorong meski tidak ada seorang pun yang berdiri. Anak-anak yang terbangun menangis, menjerit bahwa ada paman bermata gelap yang berdiri di sudut kamar mereka, menatap. Kampung Cempaka, dalam diamnya, mulai memahami satu kebenaran yang mengerikan, sesuatu yang pernah hilang ke dalam kegelapan, jika kembali, tidak akan pernah kembali sebagai dirinya yang dulu. Ia akan membawa kegelapan itu bersamanya. Ketenangan Kampung Cempaka telah pecah, digantikan oleh sebuah sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang damai, tetapi sunyi yang tegang, seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang, menunggu saat untuk putus. Orang-orang tidak lagi berkumpul di warung pada malam hari. Percakapan dilakukan dengan suara rendah, mata selalu melirik ke arah persimpangan tempat gerobak itu berhenti. Ingatan-ingatan lama yang terkubur mulai menguak. Pak Joko, kakek Maya yang juga sesepuh kampung, mulai bercerita di antara lingkaran orang-orang yang berani mendengarkan. Ia mengingat malam Satria hilang. Itu bukan malam biasa, suara Pak Joko bergetar. Langit bukan hitam, tetapi kelabu, seperti abu. Lalu kabut turun dari bukit dengan cepat, tidak wajar. Dan dari arah hutan, terdengar suara gamelan. Bukan gamelan untuk perayaan, tetapi gamelan yang dimainkan dengan ritme kacau, sendu, dan menyesakkan. Beberapa pemuda berani mencoba menyelidiki,
tetapi mereka kembali dengan wajah pucat dan tidak bisa bicara selama berhari-hari. Gerobak Satria ditemukan kosong, sayurannya masih ada, tetapi Satria lenyap. Kami mencari, tapi seperti ia diterima bumi, lanjut Pak Joko. Kini, keanehan itu berbalik. Gerobak itu kembali, penuh dengan sayuran yang kemudian berubah menjadi benda najis di malam hari. Dan bukan hanya sayuran, Maya, yang semakin penasaran, mulai mengamati lebih dekat. Ia melihat bahwa bayangan pria di gerobak itu, ketika jatuh di tanah akibat lampu minyak yang digantung, tidak selalu mengikuti bentuk tubuhnya. Terkadang, bayangan itu lebih panjang, lebih kurus, atau bahkan bergerak sendiri ketika pria itu diam. Di jendela-jendela rumah warga yang membeli sayurannya, pada malam hari, sering terlihat bayangan-bayangan tinggi dan kurus berdiri diam, menatap ke dalam, meski tidak ada siapa-siapa di luar. Anak-anak menjadi korban paling rentan. Mereka sering terbangun dari tidur, menjerit ketakutan, menangis tanpa bisa dihentikan. Mereka bicara tentang taman gelap, tentang anak-anak tanpa mata, dan tentang paman yang menjual sayur dari tanah dingin. Seorang anak bahkan menggambar di kertas, sebuah gerobak dengan roda berdarah, dikelilingi oleh sosok-sosok seperti asap dengan wajah kosong. Maya merasa tanggung jawab. Keluarganya berhutang budi pada Satria yang dulu. Jika ini benar-benar Satria, atau sisa-sisanya, terjebak dalam sesuatu yang mengerikan, ia harus membantu. Jika bukan Satria, maka ada sesuatu yang jahat menyamar dan kampungnya dalam bahaya. Ia memutuskan untuk mendekati pria gerobak itu esok hari. Ia harus mendapatkan jawaban. Hari masih pagi ketika Maya memberanikan diri mendekati persimpangan. Pria itu, atau sesuatu yang menyerupainya, sudah ada di sana, berdiri terlalu lurus di samping gerobaknya. Tubuhnya tidak bergerak, tidak bernapas, seperti patung. Hanya matanya yang sesekali bergerak, berpindah dari satu titik ke titik lain, tetapi tetap kosong dan gelap. Bah Satria, sapa Maya, suaranya gemetar. Kepala pria itu berputar perlahan, terlalu perlahan, seperti engsel berkarat. Mata kosongnya kini menatap tepat ke arah Maya. Saat tatapan itu mengenai dirinya, Maya merasakan perubahan drastis. Suara desau daun, kicau burung, bahkan dengung lalat, semuanya lenyap. Mereka terjebak dalam gelembung keheningan mutlak. Hanya ada dia, pria itu, dan bau melati busuk yang semakin kuat. Kau, kenal aku? Suara pria itu keluar, tidak dari mulutnya, tetapi seolah-olah dari seluruh tubuhnya, bergema dalam keheningan. Saya Maya, anak dari Pak Sardi. Dulu Bapak sering membantu ayah saya di ladang. Wajah keriput pria itu tidak berubah ekspresi. Sardi, ya, ia suka tembakau manis. Lalu, tiba-tiba, prianya itu mulai bicara, tetapi bukan kepada Maya. Ia menatap ke arah jauh, melalui Maya, melihat sesuatu yang lain. Di tempatku sekarang, tidak ada ladang. Ada pasar, pasar yang tidak pernah tutup. Lampunya selalu seperti senja, jingga pucat. Dan ada banyak anak. Mereka berlari, tetapi mereka tidak punya wajah. Kosong, seperti aku. Maya menggigil. Kata-kata itu bukanlah kata-kata manusia yang waras. Itu adalah gambaran neraka. Di mana tempat itu, bah? Di balik pasir yang hilang, di ujung bayangan yang panjang. Mereka menyebutnya pasir sirna. Lalu, tiba-tiba, fokusnya kembali ke Maya. Tatapannya menjadi sedikit lebih tajam, sedikit lebih lapar. Kau mau sayur segar dari tanah di sana, membuatmu tidak pernah lapar, tidak pernah tua. Insting Maya berteriak untuk lari. Tetapi ia juga ingin tahu. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan uang. Saya beli bayam saja, bah. Tangannya yang dingin menyentuh kulit Maya saat mengambil uang. Sentuhan itu seperti es kering, membekukan sampai ke tulang. Ia mengambil seikat bayam yang hijau menyala dan memberikannya. Jaga baik-baik, ia bisa tumbuh. Maya berlari pulang, jantungnya berdebar kencang.
Ia merasa mata kosong itu mengikutinya dari belakang. Sesampainya di rumah, ia langsung meletakkan bayam itu di wastafel dapur, berniat membuangnya. Namun, sebelum ia mengambil tindakan, ia menyaksikan perubahan itu dengan mata kepalanya. Bayam hijau yang segar itu, dalam hitungan detik, mulai layu dengan cepat. Warnanya berubah dari hijau menjadi coklat, lalu hitam legam. Daun-daunnya menggulung sendiri, berkerut seperti tangan tua yang sekarat. Dan dari gulungan daun hitam itu, keluar cairan dingin yang beraroma melati busuk. Maya menjerit. Ibunya datang berlari. Melihat bayam hitam itu, wajah ibunya yang biasanya skeptis menjadi pucat pasi. "Buang itu, sekarang. Jangan sampai menyentuh tanah kita," teriaknya. Maya membawa bayam itu, menggunakan sarung tangan, dan membakarnya di pinggir kebun. Apinya menyala biru kehijauan, dan asapnya berbau seperti daging terbakar dicampur melati. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia tahu, ini sudah melampaui tahayul biasa. Ada gerbang yang terbuka, dan sesuatu dari sisi lain telah masuk. Dan ia, dengan pertanyaannya, telah menarik perhatiannya. Malam setelah percakapan dengan Satria, suara gamelan kembali terdengar. Bukan dari satu arah, tetapi dari sekeliling kampung. Seolah-olah kampung mereka berada di dalam sebuah alat musik raksasa yang dimainkan oleh tangan tak terlihat. Maya menutupi telinganya dengan bantal, tetapi nada-nada sendu dan kacau itu menembus langsung ke dalam pikirannya, memainkan gambar-gambar pasar dengan senja abadi dan anak-anak tanpa wajah. Pagi harinya, kabut pekat menyelimuti kampung Cempaka, begitu tebalnya hingga hanya beberapa meter jarak pandang. Kabut itu juga berbau melati. Maya memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih konkret. Ia menemui ibunya, menceritakan semua yang dilihat dan didengarnya, tentang mata kosong, tentang pasir sirna, tentang bayam hitam. "Jangan omong kosong, Maya," hardik ibunya, tetapi ada ketakutan di matanya. "Itu pasti hanya orang gila yang mirip Satria. Atau mungkin penipu. Pasir sirna itu hanya dongeng nenek-nenek untuk menakuti anak." Tetapi Maya tidak percaya. Ia pergi ke rumah Pak Joko, di ujung kampung dekat hutan. Rumah kayu tua itu dipenuhi dengan buku-buku usang dan benda-benda kuno. Pak Joko sedang duduk di berandanya, menatap kabut dengan wajah muram. "Kakek, saya perlu tahu tentang pasir sirna, dan tentang orang yang hilang seperti Satria." Pak Joko menatapnya lama. "Kau telah berbicara dengannya, bukan? Kau telah mendengar namanya." Maya mengangguk. Pak Joko menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Ia kembali membawa sebuah kotak kayu kecil, diukir dengan pola-pola yang aneh dan membuat tidak nyaman dilihat, spiral yang tidak berujung, matahari dengan wajah menangis, pintu-pintu yang terbuka ke kegelapan. Dari dalam kotak, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kulit yang sudah lapuk. "Catatan kakek buyutmu," kata Pak Joko. "Ia adalah seorang pelancong, mencari hal-hal yang tidak seharusnya dicari." Ia membuka halaman demi halaman, menunjukkan tulisan tangan yang sudah memudar dan sketsa-sketsa menyeramkan. Ada cerita tentang seorang penggembala yang mengikuti kambingnya yang putih ke dalam sebuah kabut di bukit dan tidak pernah kembali. 3 hari kemudian, kambingnya kembali sendirian, bulunya menjadi abu-abu kelam dan matanya merah. Ada laporan tentang seorang bocah ditemukan tertawa sendiri di tepi sungai, mengoceh tentang naga dari pasir dan rumah-rumah yang terbalik. Yang paling sering muncul adalah frasa pasir sirna, digambarkan sebagai tempat peralihan, sebuah limbo, di mana jiwa-jiwa yang tersesat dan entitas-entitas yang bukan jiwa berkumpul. Tempat itu tidak tetap, berpindah-pindah, tetapi selalu memiliki gerbang, biasanya gua, atau sumur tua, atau kadang-kadang, bayangan yang sangat panjang dari sebuah pohon tertentu pada senja tertentu. "Gerbang terdekat yang tercatat," bisik Pak Joko, jarinya menunjuk sebuah peta kasar yang digambar di halaman terakhir, "ada di sini. Di perbatasan hutan larangan, dekat batu berbentuk jantung. Itu yang dulu dicurigai sebagai tempat hilangnya Satria."
Maya melihat peta itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu ia harus pergi ke sana. Kakek, saya harus pergi. Untuk membawa Satria pulang yang sebenarnya. Atau, untuk menutup gerbang yang terbuka. Pak Joko memandangnya dengan kasihan dan kebanggaan. Kau memang darah dari buyutmu. Tetapi kau tidak bisa pergi sendirian. Aku akan temanimu. Besok pagi, jika kabut ini hilang. Malam itu, Maya mempersiapkan diri. Ia mengisi tas kecil dengan garam, dari cerita-cerita lama, pisau kecil, senter, dan buku catatan Pak Joko. Ia juga mengambil foto lama keluarganya yang di dalamnya ada Satria tersenyum. Mungkin, kenangan itu bisa menjadi penuntun. Namun, saat ia akan tidur, dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan. Bukan bayangan pohon, tetapi bayangan manusia yang tinggi dan kurus, berdiri tepat di luar, menatap ke arahnya. Dan saat ia berkedip, bayangan itu menghilang, meninggalkan hanya aroma melati yang menggantung di udara. Kabut pagi itu tidak sepenuhnya hilang, tetapi telah menipis, menjadi selaput tipis yang menyelimuti pepohonan. Maya dan Pak Joko berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin menyempit menuju hutan larangan. Udara di sini terasa berat, seperti berjalan di dalam air. Suara hutan, kicau burung, desir serangga, tidak ada. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Pepohonan berdiri diam, tidak ada daun yang bergoyang, seolah-olah mereka adalah penonton yang kaku, mengawasi dua orang manusia yang nekat melanggar batas. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka menemukan batu besar yang persis seperti digambarkan dalam peta, berbentuk jantung, dengan celah panjang di tengahnya seperti bekas luka. Di sebelah batu itu, tersembunyi oleh akar-akar beringin yang menjalar, terdapat mulut gua. Gua itu tidak alami, pinggirannya terlalu halus, seperti dipahat oleh tangan yang bukan tangan. Dengan senter di tangan, Maya memimpin masuk, diikuti Pak Joko yang terus berbisik mantra tua. Gua itu tidak dalam, tetapi dinding-dindingnya dipenuhi oleh lukisan-lukisan. Lukisan itu bukan dibuat dengan cat biasa, warnanya gelap dan berkilau aneh, seperti menggunakan darah yang dicampur arang. Gambar-gambarnya membuat darah Maya membeku. Ada sosok-sosok manusia tetapi tanpa wajah, hanya bidang kosong di atas leher. Ada gambar pintu yang melayang di udara, dengan tangga yang terputus. Ada gambar gerobak dengan roda berdarah, dikelilingi oleh sosok tanpa wajah. Dan di bagian paling dalam, ada gambar yang detail, seorang pria mendorong gerobak. Itu adalah Satria, tetapi di lukisan itu, dari punggung Satria, tumbuh seperti bayangan yang memanjang, dan di ujung bayangan itu, ada sosok lain yang lebih tinggi, dengan banyak tangan dan kepala yang berbentuk seperti matahari gerhana. Ini bukan hanya gerbang, bisik Pak Joko, suaranya bergetar. Ini altar, tempat pemujaan atau persembahan. Sosok di ujung bayangan itu penjaga. Penjaga pasir sirna. Maya mendekati lukisan Satria. Ia merasakan tarikan aneh, seperti magnet. Tanpa sadar, tangannya terangkat dan menyentuh gambar wajah Satria di dinding. Saat jarinya menyentuh batu, seluruh gua bergetar. Bukan gempa, tetapi getaran halus seperti gelombang suara rendah. Dari dinding, bisikan-bisikan mulai terdengar, berlapis-lapis, dalam bahasa yang tidak dikenali, penuh dengan desis dan suara yang tidak manusiawi. Maya menarik tangannya dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Ia merasa sesuatu telah mengenalinya, telah mencatat keberadaannya. Maya, kita harus pergi. Sekarang, teriak Pak Joko, menarik lengan cucunya. Mereka berbalik dan berlari keluar dari gua. Saat mereka mencapai cahaya matahari yang suram, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Ia mengikuti mereka, menjadi dengungan rendah di telinga, seperti suara mesin tua yang terus bekerja. Sepanjang perjalanan pulang, Maya merasa ada yang mengawasi dari balik setiap pohon, dari dalam setiap bayangan. Sesampainya di rumah, Maya pikir ia aman. Tetapi malam itu, dengungan itu semakin keras.
Ia bermimpi tentang gua. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan lukisan, dan lukisan itu hidup. Satria di lukisan itu berbalik, dan wajahnya adalah wajah pria gerobak dengan mata kosong. Ia berkata, "Kau telah melihat rumahku. Sekarang, aku ingin melihat rumahmu." Maya terbangun dengan terengah-engah. Kamarnya dingin. Di luar jendela, bulan purnama bersinar, menerangi halaman. Dan di halaman, berdiri di bawah sinar bulan, adalah gerobak kayu yang reyot. Kosong. Tetapi dari dalam gerobak, terdengar suara seperti tangisan bayi yang teredam. Tanpa pikir panjang, dipimpin oleh dorongan yang tidak bisa ia jelaskan, Maya mengenakan jaket dan keluar rumah. Ia berjalan mengikuti jalan setapak menuju hutan, menuju gua. Ia tahu itu jebakan, ia tahu itu keputusan bodoh. Tetapi ia juga tahu, ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Ia harus menghadapi sumbernya, sendirian. Gua pada malam hari berbeda total. Dinding-dindingnya seolah-olah bernapas, mengeluarkan cahaya pucat kehijauan dari dalam batu itu sendiri, membuat lukisan-lukisan terlihat hidup dan bergerak. Dengungan yang mengikuti Maya kini menjadi nyanyian, nada-nada gamelan yang dimainkan dalam pikiran langsung. Maya berjalan ke bagian terdalam, di depan lukisan gerbang melayang. Saat ini, lukisan itu tidak lagi rata. Ia bergetar, dan di tengahnya, ada kegelapan yang lebih pekat dari sekelilingnya, seperti lubang ke dalam ruang hampa. Dari kegelapan itu, sesuatu bergerak. Seorang pria melangkah keluar. Itu adalah pria gerobak. Tetapi kini, wajahnya berubah. Keriputnya telah menghilang, digantikan oleh kulit yang halus tetapi pucat seperti lilin. Matanya masih kosong, tetapi sekarang besar, terlalu besar untuk wajahnya, menutupi sebagian besar dahi dan pipi. Dan mulutnya terbuka dalam senyuman yang lebar, terlalu lebar, menunjukkan deretan gigi yang kecil-kecil dan runcing, bukan gigi manusia. "Kau datang." Suaranya bukan lagi parau, tetapi seperti banyak suara yang bersatu, berdesis. "Kau penasaran? Kau ingin tahu tentang pasir sirna? Ingin tahu tentangku?" Maya mundur, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Udara di gua menjadi berat, menekan dadanya. "Lihat," kata sosok itu, tangannya, dengan jari-jari yang terlalu panjang, menunjuk ke lukisan. Lukisan-lukisan di dinding mulai bergerak, memutar, membentuk adegan-adegan. Maya melihat pasar yang ramai dengan pedagang tanpa wajah, langit jingga pucat abadi. Ia melihat anak-anak tanpa wajah bermain kejar-kejaran di sekitar gerobak-gerobak serupa. Ia melihat sosok-sosok seperti asap berkeliaran, memasuki tubuh orang-orang yang sedang tidur di dunia nyata dan membawa mereka ke tempat ini. Ini adalah tempat untuk yang tersesat, yang hilang, yang dilupakan. Bisik sosok itu mendekati Maya. Bau melati busuknya memenuhi paru-paru Maya. Satria tersesat di sini. Ia lelah. Ia ingin pulang, tetapi lupa jalan. Aku membantunya. Aku memberinya bentuk. Aku mengingatkannya pada gerobaknya, pada sayurannya. Dan aku mengizinkannya mengunjungi kampungnya, untuk berbagi berkah dari tanah kami. Senyumnya semakin lebar, tidak wajar. "Ini bukan berkah, ini kutukan," teriak Maya, menemukan suaranya. Sosok itu tertawa, suaranya seperti pecahan kaca. "Kutukan, berkah, semua sama di sini. Yang penting adalah ingatan. Duniamu butuh ingatan untuk ada. Dunia ini juga, kami butuh ingatan dari duniamu untuk tetap nyata." Satria membawa kami ingatan-ingatan itu, nama-nama yang terlupakan, rasa sayuran, aroma kampung. Dan kau akan membawa kami lebih banyak. Karena kau telah melihat, kau telah melangkah masuk. Aturannya, siapa yang melihat, tidak bisa kembali begitu saja. Bisikan-bisikan dari dinding kini menjadi jelas, mengulangi mantra, "Kau telah melihat, maka kau tidak bisa kembali. Kau telah melihat, maka kau tidak bisa kembali." Maya berbalik dan berlari sekuat tenaga, melawan tekanan udara. Ia memacu diri keluar dari gua, masuk ke hutan.
Tetapi hutan ini bukan hutan yang ia kenal. Pohon-pohonnya tumbuh dalam pola spiral yang tidak alami. Langit di antara daun-daun menunjukkan warna jingga pucat yang sama dari mimpi. Ia tersesat. Ia berlari ke arah yang ia kira adalah kampung, tetapi yang ia temukan adalah sebuah kampung, bukan kampung cempaka. Rumah-rumah panggungnya tua dan miring, atapnya berlubang. Di beranda-beranda, penduduk duduk, semua tersenyum dengan senyuman yang sama lebar dan tidak wajar, mata mereka kosong atau tertutup. Ia telah tidak hanya tersesat di hutan, ia telah tersesat di waktu dan tempat yang salah. Ia telah masuk ke dalam pasir sirna. Maya berjalan di jalan tanah kampung aneh itu. Penduduknya menyapanya dengan anggukan, tetapi mereka memanggilnya dengan nama yang salah. "Selamat pagi, Sarni," ujar seorang wanita dengan suara monoton. "Saya bukan Sarni, saya Maya," protes Maya. Wanita itu hanya tertawa kecil, lalu kembali menyapu halamannya yang dipenuhi debu abu-abu, bukan tanah. Maya merasa panik. Ia mencari rumahnya, tetapi rumah yang ia anggap sebagai rumahnya dihuni oleh keluarga asing yang wajahnya kabur, seperti dilihat melalui kaca beruap. Mereka menyambutnya seolah-olah ia adalah anak mereka, memanggilnya Sarni, menyuruhnya makan sayuran segar yang di piring tampak seperti gumpalan tanah hitam. Setiap jam yang berlalu, ingatan Maya tentang dirinya sendiri, tentang kampung cempaka yang asli, tentang ibunya dan Pak Joko, mulai memudar. Nama Maya terasa asing di pikirannya. Kenangan masa kecilnya berbaur dengan kenangan palsu, seolah-olah ia selalu tinggal di kampung aneh ini, dengan langit senja abadi. Hanya satu hal yang bertahan, suara berderit roda gerobak. Suara itu menusuk kabut yang mulai menyelimuti pikirannya, mengingatkannya pada tujuan awal. Gerobak, Satria, pulang. Dengan sisa-sisa tekad, Maya mengikuti suara derit itu. Ia berjalan melewati pasar tanpa wajah, melewati anak-anak tanpa wajah yang tertawa dengan suara seperti lonceng retak. Suara itu membawanya ke sebuah rumah yang lebih tua dan lebih rusak dari yang lain, di pinggir kampung. Di dalamnya, di ruang tengah yang gelap, duduk seorang pria di atas kursi kayu. Ia duduk sangat kaku, menatap sebuah cermin besar yang retak di depannya. Di cermin itu, Maya melihat pantulan. Pria itu adalah Satria yang ia kenal dari foto, wajah ramah, mata bersahabat. Tetapi ketika ia melihat langsung, yang duduk di kursi adalah pria dengan mata besar dan senyum lebar, versi pasir sirna dari Satria. Tetapi ada konflik di wajahnya. Sesekali, senyum lebarnya berkedut, seolah hendak runtuh. Mata besarnya berkedip, dan sekejap, Maya melihat kilasan kesedihan, kebingungan manusiawi. "Satria," ucap Maya, mendekat. Kepala pria itu berputar. "Bukan, namaku, di sini, penjual kenangan." Suaranya kembali seperti banyak suara. "Tidak, kau Satria, tukang sayur dari kampung cempaka. Kau suka bercanda dengan anak-anak. Kau selalu memberi diskon pada ibu-ibu yang tidak mampu. Istrimu meninggal karena demam, dan kau sangat sedih. Tetapi kau tetap bangun setiap pagi untuk berjualan." Maya berbicara cepat, mengeluarkan semua yang ia ingat dari cerita orang tuanya, dari foto, dari ingatannya sendiri tentang pria baik itu. Saat ia bercerita, sesuatu terjadi pada sosok di kursi. Wajah lilinnya mulai retak, seperti kulit telur. Senyum lebarnya bergetar, lalu berubah menjadi kerutan kesakitan. Mata besarnya menyempit, dan di sudutnya, muncul sesuatu yang basah, berkilau. "Kau, ingat, suara itu kini hanya satu, parau, lemah. Suara manusia, suara Satria yang tua. Semua orang ingat, mereka takut sekarang, karena kau datang dengan cara yang salah. Tetapi mereka ingat kebaikanmu. Ibu Darmi ingat kau selalu memberi cabai ekstra. Pak Joko ingat kau pernah menolongnya memperbaiki atap. Aku ingat kau pernah mengantarku pulang saat hujan, dan jas hujanmu hanya satu, jadi kau basah kuyup." Air mata manusia yang jernih mulai mengalir dari mata besar itu,
membersihkan jalur di wajah lilin yang pucat. Retakan-retakan semakin besar. Aku ingin pulang. Aku tersesat. Aku lelah. Tempat ini dingin. Mereka mengambil ingatanku, memberiku ingatan palsu. Aku lupa namaku. Aku lupa wajahku. Maya meraih tangannya. Tangan itu kini terasa dingin, tetapi tidak lagi kaku seperti kayu. Ada kelembutan manusia di bawahnya. Kita pulang, Bah. Sekarang, kita ingat jalan. Kita ingat kampung kita. Itu kuncinya, bukan? Ingatan. Dari sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan mulai bergerak. Sosok-sosok tanpa wajah muncul, mendekat, berdesis marah. Tidak boleh, ia milik kami. Ingatannya milik kami. Kau juga milik kami sekarang. Maya berdiri, menarik tangan Satria. Tidak, kami ingat cahaya matahari yang hangat. Kami ingat aroma tanah setelah hujan. Kami ingat suara ayam berkokok di pagi hari. Itu milik kami. Teriakan Maya tentang ingatan-ingatan dunia nyata seolah-olah menjadi sinar di ruangan gelap. Bayangan-bayangan itu menjerit kesakitan, menyusut. Cermin retak di depan mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, bukan pantulan. Di dalam cahaya itu, Maya melihat bayangan kampung Cempaka, melihat rumahnya, melihat ibunya yang sedang menangis di beranda. Cahaya dari cermin itu menarik mereka seperti magnet. Tetapi sebelum mereka bisa melompat, seluruh rumah bergetar hebat. Dari lantai, dari langit-langit, dari setiap bayangan, material kegelapan menyatu, membentuk sebuah entitas besar. Entitas itu tidak memiliki bentuk tetap. Ia adalah gumpalan bayangan yang bergolak, dengan ribuan mata sesaat yang muncul dan menghilang, dan mulut-mulut tanpa gigi yang membuka dan menutup, mengeluarkan bisikan tentang kelupaan dan keputusasaan. Itu adalah penjaga pasir sirna, inti dari tempat ini. Kalian tidak boleh pergi. Suaranya mengguncang seluruh kampung palsu, membuat rumah-rumah berderak. Ingatan adalah dasar kami. Kalian meninggalkan ingatan kalian di sini. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Maya, dengan ketakutan yang membara, tetap berpegang pada tangan Satria yang kini semakin hangat dan manusiawi. Ia melihat ke mata Satria, kini mata manusia yang penuh ketakutan dan harapan. Kita harus lompat, Bah. Sekarang, percaya pada ingatan kita, percaya pada rumah kita. Dengan teriakan penuh keyakinan, Maya meneriakkan nama-nama, nama ibunya, nama Pak Joko, nama-nama jalan di kampung Cempaka, bahkan nama anjing tetangga yang suka mengejar gerobak. Setiap nama adalah peluru cahaya yang melukai entitas bayangan itu. Satria, dengan suara yang semakin kuat, ikut berseru, ladang Pak Sardi. Warung Bu Lastri, jembatan bambu yang selalu diperbaiki. Bersama-sama, mereka berlari menuju cermin yang bersinar. Entitas bayangan itu meraih mereka dengan tentakel kegelapan, menyentuh kaki mereka, memberikan rasa beku yang mutlak. Tetapi saat itu terjadi, cahaya dari cermin meledak, memenuhi seluruh ruangan. Maya meraih lengan Satria erat-erat. Lompat. Mereka melompat ke dalam cahaya. Tidak ada sensasi jatuh, hanya perasaan berputar cepat. Warna-warna yang berubah dari jingga pucat menjadi hijau hutan, lalu hitam, lalu abu-abu. Lalu, ada sentuhan tanah. Dingin, basah, dan aroma tanah basah setelah hujan, campur dengan aroma daun dan kayu. Aroma dunia nyata. Maya membuka matanya. Ia terbaring di atas tanah hutan, dekat mulut gua. Langit di atasnya adalah langit fajar, dengan warna biru muda dan jingga lembut di ufuk timur. Burung-burung berkicau. Di sebelahnya, seorang pria tua terbaring, terengah-engah. Ia memakai baju lusuh, tetapi wajahnya adalah wajah Satria yang asli dari foto. Keriput, manusiawi, dan penuh dengan kehidupan dan kebingungan. Matanya tidak kosong, ia penuh dengan air mata dan kelegaan. Kampung Cempaka, bisik Satria, suaranya parau tetapi jelas. Ya, Bah, kita pulang, jawab Maya, sambil duduk dan melihat sekeliling. Mereka berdua lengkap, utuh.
Proses pencarian mereka oleh warga kampung terjadi beberapa jam kemudian, setelah Ibu Maya dan Pak Joko memimpin sekelompok pemuda berani. Mereka ditemukan hanya beberapa ratus meter dari batu berbentuk jantung, lemas tetapi hidup. Kembalinya Satria yang sebenarnya menjadi keajaiban sekaligus misteri besar. Ia tidak ingat banyak tentang 10 tahun yang hilang. Hanya fragmen-fragmen, kesepian, kabut, suara gamelan, dan keinginan kuat untuk pulang yang akhirnya menarik perhatian sesuatu yang kemudian menawarinya jalan pulang dengan harga yang mengerikan. Ia meminta maaf pada semua warga untuk sayuran yang aneh, untuk ketakutan yang ia sebabkan. Warga, setelah sok awal, menyambutnya dengan air mata dan syukur. Tukang sayur yang baik hati mereka telah kembali. Maya tidak banyak bercerita tentang detail pasir sirna. Hanya pada Pak Joko ia berbisik tentang gua, lukisan, dan penjaga. Pak Joko, dengan serius, pergi ke gua itu dengan beberapa sesepuh. Mereka menemukan lukisan-lukisan itu masih ada, tetapi warnanya telah memudar total, seolah-olah catnya menguap. Gua itu kini hanya gua batu biasa, dingin dan kosong. Mereka melakukan ritual sederhana, menutup mulut gua dengan batu-batu besar dan menanam pohon muda di depannya. Kehidupan di kampung Cempaka perlahan kembali normal. Senja kembali berwarna keemasan. Bau melati busuk hilang. Satria, meski kadang masih melamun dan melihat ke arah barat dengan mata berkabut, mulai berjualan sayur lagi, sayuran segar dari kebunnya sendiri, dengan harga wajar dan mata yang ramah dan hidup. Tetapi Maya tahu, ia dan Satria berbagi sebuah rahasia yang tidak akan pernah hilang. Mereka kadang bertukar pandangan diam-diam, memahami bahwa mereka pernah melihat sisi lain dari realitas, sebuah dunia yang memakan ingatan. Mereka berdua sekarang sangat menjaga ingatan mereka, menulis diari, mengambil banyak foto, sering bercerita tentang masa lalu. Karena mereka tahu betapa berharganya ingatan. Itu adalah tali yang mengikat mereka ke dunia ini, ke rumah mereka. Dan pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terlalu terang dan angin diam, Maya kadang masih merasa ada dengungan sangat rendah di ambang pendengaran. Ia akan segera menyalakan lampu, memutar musik ramai, dan memegang erat foto keluarganya. Ia akan berbisik pada diri sendiri, mengingatkan dirinya tentang namanya, tentang alamat rumahnya, tentang rasa nasi goreng buatan ibunya. Karena aturannya masih berlaku, siapa yang pernah melihat, tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan. Dan selama ia ingat, selama ia berpegang pada dirinya yang nyata, gerbang ke pasir sirna akan tetap tertutup untuknya. Ia telah membawa pulang seorang yang hilang, dan ia bertekad untuk tidak pernah menjadi yang hilang berikutnya. Kisah gerobak setan dari kampung Cempaka bukan sekadar hantu atau penampakan. Ia adalah cerita tentang batas tipis antara ada dan tiada, tentang kekuatan ingatan sebagai pencipta realitas, dan tentang bahaya menjelajahi tempat-tempat yang tidak ingin diingat oleh dunia. Satria kembali, tetapi membawa pelajaran, kehilangan bukanlah akhir, tetapi perjalanan ke suatu tempat yang gelap. Dan kembalinya selalu memerlukan harga, sebagian dari jiwa, sebagian dari kepolosan, atau sebagian dari kelupaan kita akan hal-hal yang aman dan biasa. Kampung itu kini masih berdiri, warga masih beraktivitas, dan jika suatu senja nanti kamu melewati kampung kecil di pedalaman, melihat seorang tukang sayur tua tersenyum ramah, ingatlah, tanyalah namanya. Dengarkan ceritanya, dan jangan pernah melupakan jalan pulang ke rumahmu sendiri. Karena di luar sana, mungkin ada sesuatu yang sedang menunggu untuk memberimu jalan pulang, dengan harga yang tidak akan pernah bisa kamu bayar. Setelah perjalanan panjang melintasi batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata, akhirnya Satria kembali ke kampungnya. Ia pulang bukan sebagai hantu, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai seorang manusia yang kembali menemukan jalan pulang. Kampung Cempaka kembali bernafas, senja kembali berwarna keemasan, bau melati pun perlahan menghilang, digantikan oleh harum tanah basah setelah hujan.
Kisah ini mengingatkan kita bahwa ingatan adalah anugerah terbesar. Ia yang menjaga kita dari kehilangan diri, dari tersesat di antara bayangan-bayangan palsu. Dan meski misteri masih menghantui malam-malam tertentu, kita tahu bahwa selama kita ingat siapa kita, selama kita berpegang pada rumah dan nama, gerbang ke dunia lain akan tetap tertutup. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini bersama channel Shyfeless Mystery dan membacanya di shyfeless.com. Jika kisah ini menyentuh hatimu, dukung kami dengan menekan tombol like, tulis komentar pengalamanmu, dan share ke teman-teman yang suka misteri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.